Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bermain di pinggir pantai. Dia menemukan sebuah helm yang ada kameranya. Ketika dia melihat rekaman video itu, ternyata ada seseorang yang sedang diserang seekor hiu. Lalu dia segera pergi mencari bantuan dan film dimulai. Di sini diperlihatkan seorang wanita pemeran utama dalam film ini. Dia bernama Nancy. Saat ini dia sedang bersama dengan Carlos. Dia adalah warga sekitar sini dan kebetulan jalan yang mereka lewati searah. Nancy akan pergi ke sebuah pantai rahasia yang dicari-cari selama ini. Ketika sampai di sana, Carlos menurunkan papan selancar milik Nancy dan kemudian Nancy mencoba memberikan uang untuk Carlos, tetapi dia malah menolak dan segera pergi. Kemudian Nancy bersiap-siap untuk berselancar, memakai lotion dan menggunakan pakaian renang. Lalu Nancy dengan semangat yang tinggi dia mulai meluncur ke tengah-tengah ombak. Ketika ombak pertama datang, Nancy menghindarinya dan menyelam ke bawah. Lalu datang lagi ombak kedua. Nancy juga menyelam ke bawah lagi. Ternyata di sana ada dua pria yang sedang menunggu ombak yang lebih besar. Nancy juga saling sapa dengan mereka dan dia mendapatkan informasi dari dua orang itu. Pria itu memberitahu pantai ini biasanya akan pasang 1 hari saja, dan saat airnya surut ada sebuah batu karang yang terlihat seperti pulau dan di bawahnya ada ubur-ubur yang sangat banyak yang bisa menyengatkan listrik. Lalu pria ini mulai merekam kegiatan selancarnya dan begitu juga Nancy yang mulai berselancar dengan lihainya. Singkat cerita, hari sudah sore, Nancy kembali ke daratan dan sedikit mengisi tenaga. Kemudian dia video call dengan adiknya yang berada di Amerika. Kemudian ayahnya datang dan mengobrol dengan Nancy. Ayahnya di sini kurang setuju dengan apa yang dilakukan Nancy saat ini, karena sebenarnya Nancy telah lulus dari sekolah kedokteran dan saat ini dia malah tidak melanjutkan karirnya. Sedangkan alasan Nancy saat ini, dia ingin menang-kenangan yang sudah dilakukan ibunya ketika masih hidup, dan salah satunya adalah berselancar di pantai ini. Kemudian Nancy bergegas lagi akan berselancar dan sebenarnya air mulai surut. Ketika Nancy berada di tengah-tengah laut, dua orang tadi sudah selesai berselancar dan kembali ke daratan. Ketika dia menunggu ombak yang akan datang, ada sekelompok lumba-lumba yang melintas. Nancy mencoba mengikuti lumba-lumba itu, tapi ternyata Nancy malah menemukan bangkai ikan paus yang mulai membusuk dan banyak burung pantai yang menghinggapinya. Ternyata di dalam air ada seekor hiu yang mengintainya. Ketika Nancy berselancar, dia diserang hiu itu. Serangan itu mengakibatkan tali yang menghubungkannya ke papan telah putus dan Nancy terombang-ambing di air. Kemudian Nancy berenang menuju ke papannya. Lagi-lagi dia diserang dan kali ini lebih parah. Kakinya Nancy digigit hiu itu dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Nancy yang ketakutan mulai berenang lagi ke arah bangkai paus dan naik ke atasnya. Kemudian Nancy mengikat erat-erat pahanya agar darah yang keluar tidak terlalu banyak. Dua orang tadi sebenarnya belum pergi, tetapi Nancy yang berteriak meminta tolong tidak terdengar dan mereka pergi begitu saja. Hiu itu masih di sana menunggu santapannya dan tanpa basa-basi hiu itu melompat mendorong bangkai paus. Dan secara cepat Nancy terjun ke air dan menuju ke batu yang besar. Dan sial datang lagi, terumbu karang di bawahnya terlalu lancip dan hal itu membuat telapak kakinya terluka. Di sini Nancy tidak sendirian, dia ditemani dengan seekor burung pantai berwarna putih. Kemudian Nancy mencoba memberikan pertolongan di kakinya. Dia mulai menjahit kakinya sendiri dengan anting yang dipakai oleh Nancy. Kemudian dia melepaskan baju renangnya dan membalut luka di kakinya agar pendarahan tidak semakin parah. Singkat cerita, hari mulai gelap dan burung itu masih ada di sana. Karena malam hari suhu udaranya mulai dingin, Nancy melepaskan baju renangnya dan merobek secukupnya untuk membalut lukanya dan sisanya dipakai lagi. Kemudian Nancy tertidur. Tetapi di sini para kepiting mulai mendekati Nancy karena aroma darah yang ada di kakinya. Nancy yang kelaparan memakan satu kepiting itu karena terlalu amis. Nancy memuntahkannya dan lagi-lagi burung ini masih betah menemani Nancy. Kemudian Nancy memberanikan diri untuk mendekati papan seluncurnya dan tiba-tiba hiu itu mengejar Nancy. Nancy yang berusaha kembali ke batu itu malah mengeluarkan darah lagi.
Kemudian Nancy melihat seorang pria yang tidur di tepi pantai. Nancy berteriak membangunkannya. Dan saat pria ini terbangun, dia baru saja minum minuman beralkohol. Nancy yang berharap diselamatkan menyuruhnya untuk ke ranselnya dan menelpon seseorang. Tetapi pria ini malah mencuri jumlah uang dan mengambil HP-nya. Kemudian dia pergi. Saat ini pria mabuk itu melihat sebuah papan seluncur. Dia ingin mengambilnya. Ketika dia mulai berenang, Nancy berteriak melarangnya karena ada seekor hiu di sekitar sini. Pria ini tidak dengar dan sekarang dia diserang hiu itu. Pria ini berhasil kembali ke tepi pantai dengan kondisi badan yang tidak utuh lagi. Ketika hari mulai cerah, datang lagi dua pria yang kemarin. Mereka akan berselancar. Nancy yang sangat lemah melihat kedatangan pria itu dan berteriak untuk menghentikannya. Dan tiba-tiba satu orang berbalik arah dan diserang hiu itu. Lalu pria dengan kamera di kepalanya juga diserang hiu itu. Dan tiba-tiba papan seluncurnya terbelah jadi dua. Sebenarnya pria ini masih hidup. Dan ketika Nancy mencoba menolongnya, tetapi hiu itu dari bawah malah menyerangnya dan darahnya sangatlah banyak. Lalu hari mulai siang. Nancy yang sangat pucat menutup sinar matahari dengan papan seluncur yang telah rusak. Hiu itu masih berputar mengintai Nancy. Nancy yang gak tahu harus ngapain menangkap burung putih yang selalu menemaninya. Dan setelah dicek, ternyata tulang dari sayap burung itu telah geser. Dan Nancy mencoba menyembuhkannya. Lalu Nancy melihat helm yang dipakai pria tadi. Nancy memberanikan diri mengambil helm itu. Dan saat ini air di sana mulai pasang lagi. Tiba-tiba dari belakang hiu itu meloncat menyerangnya. Untung saja hiu itu tersangkut di terumpu karang dan Nancy kembali ke atas batu lagi. Kemudian dia melihat rekaman di kamera itu. Ternyata hiu itu ada sedikit luka, seperti ada besi yang menancap di dekat mulutnya. Yang pasti itu adalah ulah dari manusia. Lalu Nancy melihat mercusuar apung di dekatnya dan dia ingin pergi ke sana. Lalu di sela-sela helm ada gigi dari hiu itu. Nancy menyimpannya. Di sini Nancy merekam dirinya sendiri dan menjelaskan apa yang telah dia alami di pantai ini. Tetapi dia sadar, buat apa dia membuat video ini jikalau pada akhirnya Nancy dimakan oleh hiu itu. Lalu Nancy memasang kembali kamera itu di helmnya dan melemparkannya ke air. Kemudian dia menaruh burung tadi di atas papan seluncur yang telah rusak dan dia mendorongnya ke daratan. Karena air sudah mulai tinggi, Nancy harus bisa sampai ke mercusuar itu. Saat cepat Nancy berenang dan dikejar hiu itu. Di sana banyak ubur-ubur yang terlihat. Nancy tersengat salah satu dari ubur-ubur itu. Ketika hiu itu mendekat, ubur-ubur tadi menyengatnya dan hiu itu cukup kesakitan ketika terkena sengatan. Nancy segera bergegas ke mercusuar dan dari belakang hiu itu mengikutinya. Dan saat Nancy naik ke tangga, besi dari tangga itu patah dan Nancy terjatuh lagi di air. Tetapi Nancy juga secara refleks menancapkan patahan besi itu ke tubuh hiu itu. Nancy bisa selamat kali ini. Kemudian Nancy melihat ada sebuah perahu dari kejauhan. Nancy lalu mencoba membuka kotak darurat di sana. Karena terlalu berkarat, kotak itu sangat susah. Nancy menggunakan gigi hiu tadi yang disimpan dan berhasil. Di sana ada pistol sinyal. Hanya ada 4 peluru di sana dan semuanya terjatuh. Nancy bisa mengambil 1 peluru saja. Ketika dia menembakkannya, peluru itu hanya terjatuh di air. Tersisa 3 peluru yang jatuh di air. Nancy mengambilnya dengan hati-hati. Dia menembakkannya ke atas. Tetapi perahu tadi terlalu jauh dan tidak kembali. Lalu diperlihatkan anak kecil yang menemukan helm yang ada kameranya. Dia melihat isi rekaman video itu. Dan ketika tahu ada seseorang yang diserang hiu, dia segera pergi untuk mencari bantuan. Di sini juga hiu tadi masih berusaha menjatuhkan Nancy ke air. Nancy yang marah menembakkan pistol sinyal ke arahnya. Tetapi tidak ada efek sama sekali. Sekarang hiu itu mencoba membalikkan mercusuar itu. Nancy naik ke atas dan menembak hiu itu. Dan alhasil tembakan itu mengeluarkan sedikit api. Hiu itu masih sehat. Lalu hiu itu menggigit mercusuar itu dan membuat Nancy jatuh ke air. Dan tiba-tiba dari bawah hiu itu menyerangnya dan Nancy diselamatkan rangkaian besi dari mercusuar itu. Kemudian Nancy melihat beton di bawah. Beton itu ada besi yang terikat dengan mercusuar itu. Beton itu ada besi yang cukup panjang mengarah ke atas. Dan karena terlalu lama di air, sambungan besi dari mercusuar itu hampir rusak. Tak sampai di situ saja, hiu itu masih menyerang mercusuar lagi. Lalu Nancy melompat ke air. Ini namanya keberuntungan atau apa? Tiba-tiba besi di dekat mulutnya itu tersangkut di sela-sela mercusuar itu. Nancy lalu membuka tali yang mengikat pahanya. Kemudian dia menalinya ke rantai itu.
Ketika rantai itu putus, Nancy secara cepat ikut jatuh ke bawah mengikuti rantai itu. Dan dari belakang hiu itu membuka lebar mulutnya. Dan ketika mendekati besi, Nancy berbalik arah dan hiu itu menabrak besi itu. Mampus anjing. Di sini anak laki-laki tadi kembali ke pantai dan memanggil ayahnya. Ternyata Charles lah ayahnya. Lalu Charles melihat pria pemabuk yang tewas di pinggir pantai. Lalu anaknya memberitahu ada wanita yang mengambang di air. Charles kemudian membawa Nancy ke daratan dan Nancy masih hidup. Dan gua gak ngerti lagi kenapa burung putih tadi juga masih hidup. Apa fungsinya burung itu di film ini? 1 tahun kemudian di pantai Texas, Nancy dengan keluarga kecilnya berada di pantai. Mereka akan berselancar bersama-sama. Sekarang hubungan dengan keluarganya mulai membaik dan film berakhir. Wah, ending yang sangat baik. Di sini ada yang janggal di film ini. Saat Nancy menembakkan pistol darurat ke arah hiu, tiba-tiba muncul api. Apakah peluru tadi ada bensinnya atau apa? Apa gua yang nggak ngerti atau gimana? Ya, ini pertanyaan konyol sih ya. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.